Hai teman-teman, kalian wajib tahu 13 jenis soal TKD batch 1 plus prediksi 30 jenis soal TKD batch 2 dalam rekrutmen BUMN 2022. Oke, bersama dengan saya Ika Gesina, di Bimbeli EC saya sebagai tim akademik dan mentor TIU, TPA, Psikotes, dan Matematika. Nah, sebelumnya saya juga sudah mendampingi teman-teman di SKD CPNS, Sekolah Kedinasan, dan BUMN sejak tahun 2018. Oke, langsung saja kita mulai. Kali ini kita akan membahas 13 jenis soal TKD di batch pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jenis yang pertama ada antonim. Nah, ini teman-teman udah sangat familiar nih antonim. Antonim ini adalah lawan kata. Jadi teman-teman akan diminta untuk mencari lawan kata dari kata yang diberikan pada soal. Misal di sini ada siau. Siau itu lawan katanya yang mana? Apakah mendidih, dingin, uap, kalor, atau malah unggun gitu ya. Tinggal dipilih aja. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua itu ada sinonim. Kalau antonim tadi adalah lawan kata, nah sinonim ini adalah persamaan kata. Teman-teman diminta untuk mencari persamaan kata dari kata halim bubu kalau dalam soal ini ya. Apakah tirai, penutup ruangan, dapatan, kibar, atau bahkan pusaran angin. Nah, silakan dipilih, kemudian silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Tapi teman-teman harus perhatikan, sinonim di sini itu ada dua jenis teman-teman. Jenis yang pertama seperti ini, ada satu kata diminta untuk mencari sinonim, satu kata sinonim gitu ya. Nah, jenis yang kedua itu bukan hanya satu kata teman-teman yang diberikan, melainkan mungkin bisa dua, tiga, atau bahkan empat, seperti pada contoh di sini. Ada konsesi, kelonggaran, kompromi. Nah, itu sinonimnya yang satu lagi mana? Apakah kerelaan, kebahagiaan, kepastian, kejujuran, atau malah kebaikan gitu ya. Nah, silakan dipilih teman-teman. Itu untuk sinonim. Tadi ada antonim, sinonim, sekarang ada kata majemuk. Nah, untuk kata majemuk, teman-teman itu diminta untuk mencari satu kata yang sesuai untuk menyempurnakan kata yang ada pada soal. Di sini ada surya, kayu, listrik. Nah, kira-kira itu tambahan kata yang tepat tuh yang mana? Apakah tiang, sinar, panel, papan, atau tenaga? Ketika digabung dengan soal, itu tuh kayak membentuk suatu kata yang padu gitu lah. Nah, yang mana nih teman-teman? Silahkan dicari tahu ya. Oke, ini untuk kata majemuk. Selanjutnya, yang keempat ada kata semantik. Ini sebenarnya hampir mirip teman-teman seperti kata majemuk. Kalau kata semantik, di sini teman-teman diminta untuk mencari satu kata yang apabila nanti digabung dengan soal, itu tuh kayak membentuk suatu makna baru gitu. Kalau tadi kan membentuk suatu padanan kata yang utuh gitu ya. Kalau ini membentuk makna yang berbeda, yang baru. Nah, kira-kira yang mana nih? Ada daun, pamor, sama pitam. Yang tepat yang mana? Apakah keris, turun, anak, naik, atau bahkan kalah? Nah, silahkan dicari tahu ya, kemudian ditulis di kolom komentar. Oke, ini untuk jenis yang keempat. Yang kelima, teman-teman. Yang kelima itu adalah kelompok kata yang sesuai. Nah, ingat ya, ini yang sesuai. Jadi di sini, kalau di dalam soal ini ada kurir, makelar, pialang. Kira-kira nih dari kelima opsi jawaban ini tuh yang bisa masih masuk lah dalam satu kelompok tuh yang mana? Apakah paket, manajer, influencer, agen, atau rentenir? Nah, teman-teman tinggal pilih aja gitu ya. Ini yang sesuai. Yang tidak sesuai juga ada ya teman-teman, yaitu jenis yang keenam, kelompok kata yang tidak sesuai. Kalau tadi yang sesuai, sekarang tidak sesuai. Nah, kita diminta untuk memilih satu kata yang tidak masuk dalam satu kelompok gitu. Ada tidak dinamis, fluktuatif, statis, diam, sama status quo. Silahkan pilih satu yang tidak dalam satu kelompok yang lainnya gitu ya. Oke, jenis selanjutnya ini adalah deret angka. Nah, untuk deret angka, teman-teman pasti sangat familiar untuk bentuk seperti ini ya. Di sini teman-teman diminta untuk mencari satu angka atau dua angka gitu untuk melanjutkan deret yang tersedia. Caranya gimana? Caranya teman-teman itu harus menemukan polanya terlebih dahulu. Apakah langsung, kemudian apakah lompat satu bilangan, dua bilangan, dan seterusnya. Ketika sudah menemukan pola, teman-teman harus sesuaikan juga dengan opsi jawaban. Kenapa harus disesuaikan? Karena gini,
mungkin pola yang terbentuk antara satu orang dengan orang lain itu berbeda polanya. Artinya apa? Artinya pola yang terbentuk itu mungkin lebih dari satu pola. Makanya harus disesuaikan dengan opsi jawaban. Kalau polanya tidak disesuaikan dengan opsi jawaban, ya belum tentu benar dong jawabannya, gitu ya. Nah, kira-kira ini jawabannya apa nih teman-teman nih? Apakah negatif 5, negatif 4, 0, 4, atau bahkan 5? Yuk, silakan dicari tahu. Oke, selanjutnya jenis yang ke-8, deret gambar. Namanya hampir sama ya teman-teman ya, seperti tadi. Kalau tadi adalah deret angka, sekarang adalah deret gambar. Di sini teman-teman itu diberikan beberapa gambar. Nah, diminta untuk mencari gambar selanjutnya itu apa? Caranya sama, cari terlebih dahulu polanya. Pola yang terbentuk dari gambar-gambar itu tuh apa? Baru nih disesuaikan dengan opsi jawaban, gitu ya. Yuk, silakan dicari nih kira-kira jawaban yang tepat itu apa nih teman-teman nih. Silakan dicari ya. Kemudian nanti kalau mau ditulis di kolom komentar boleh. Yuk, ini jenis yang ke-8 lihat gambar. Selanjutnya, jenis yang ke-9 klasifikasi figural. Intinya untuk klasifikasi figural, teman-teman itu diminta untuk mencari satu gambar yang memiliki pola berbeda nih dengan gambar-gambar yang lain. Berarti teman-teman harus cari tahu terlebih dahulu pola yang terbentuk di opsi A, B, C, D, dan E itu apa. Nah, kemudian ditentukan nih satu gambar yang tidak memiliki pola yang seragam tadi. Nah, itu nanti sebagai jawabannya, gitu ya. Oke, jenis selanjutnya yang ke-10, yaitu konstruksi bentuk. Di sini, teman-teman itu diberikan sebuah bangun yang tidak utuh, dan kemudian teman-teman itu diminta untuk mencari satu gambar yang ketika digabung dengan soal tadi, itu membentuk suatu bangun yang utuh. Bisa bangun persegi, segitiga, persegi panjang, atau bahkan lingkaran. Nah, di sini teman-teman itu harus teliti nih, dan harus jeli juga kira-kira gambar di opsi A, B, C, atau D nih ketika nanti digabung dengan soal yaitu yang ada di X itu membentuk sebuah persegi yang sempurna gitu ya. Ya kira-kira yang mana nih teman-teman nih jawabannya? Bisa dicari tahu ya. Kemudian silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya jenis yang ke-11. Nah, kubus dan dadu. Di sini teman-teman itu ada dua jenis. Jenis yang pertama itu yang seperti ini, yang tampak pada soal ya. Jadi ada sebuah kubus dengan tiga sisi yang punya gambar berbeda-beda. Nah, tugas teman-teman itu tuh memilih nih kira-kira kubus mana sih yang punya bentuk yang sama, gambar yang sama dengan yang ada di soal. Karena di soal itu kan ada beberapa sisi yang tidak terlihat nih. Ketika digulingkan atau dibolak-balik itu tuh nanti membentuk atau jadi kubus yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E gitu ya. Silahkan dianalisis. Ini untuk jenis yang pertama ya, kubus dan dadunya. Jenis yang kedua itu teman-teman pasti sangat familiar. Nah, seperti ini, yaitu terdapat sebuah jaring-jaring, kemudian teman-teman itu diminta untuk melipat nih, melipat menyusun sedemikian rupa nanti membentuk sebuah kubus gitu ya. Kira-kira yang mana nih teman-teman nih? Teman-teman bisa melihat setiap detail gambarnya ya. Tapi ingat kalau nanti dilipat itu melipatnya itu harus ke arah keluar. Oke, harus ke arah keluar supaya apa? Supaya gambarnya nanti tuh bisa terlihat dari luar. Kan di sini nggak ada jaminan ya kalau gambarnya atau kertas atau lipatannya itu tuh transparan gitu. Makanya harus dilipat ke arah keluar gitu ya. Oke, silakan nih teman-teman dicari apakah jawabannya A, B, C, D, atau oh cuma 4 ya, ya sampai D lah. Nah, silakan dicari. Apa nih jawabannya nih? Oke, jenis selanjutnya 12. Jenis yang ke-12 ya ada denah peta. Nah, mungkin teman-teman untuk bagian denah peta ini sebelum-sebelumnya tidak terbayang gitu ya ketika di tes batch pertama kemarin itu nggak terbayang nih bakal ada denah seperti ini. Intinya apa? Intinya gini, nanti teman-teman itu bakal diberikan sebuah denah peta seperti ini yang mana ada kotakan-kotakan, ada jalan, ada gambar, atau bahkan simbol juga. Dan teman-teman itu diminta untuk menghafalkan. Dihafalkan, misal nih, oh bendera posisinya di sini, dekat ini, di jalan yang gede bagian ini, kemudian nanti gambar mobil ambulansnya di sini, kemudian posisinya dekatan dengan ini. Nah, itu teman-teman harus hafalkan. Kenapa? Karena gini, nanti ketika teman-teman sudah diberikan soal seperti ini, soal ini tuh akan hilang dalam waktu 2 atau 3 menit. Jadi waktu teman-teman untuk menghafalkan itu cuma sedikit.
2, atau 3 menit. Nah, silakan dihafalkan benar-benar. Kemudian ketika soal ini hilang, nanti yang muncul selanjutnya itu adalah seperti ini. Nah, gambarnya, simbolnya itu kan bakal hilang, hanya terdiri dari jalanannya, kotakannya, serta ada angka-angkanya nih. Soalnya itu ada di bagian kanan nih kalau di sini ya. Nah, tugas teman-teman kira-kira nih gambar seperti ini tadi tuh letaknya ada di mana? Apakah di nomor 1, 2, 15, 16, dan seterusnya. Makanya tadi teman-teman harus benar-benar menghafalkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya nih, jenis yang terakhir nih yang kemarin muncul ya di batch pertama, yaitu ganjil genap. Di sini teman-teman itu diminta untuk menggolongkan hasil penjumlahan dari dua bilangan. Misal nih 4 sama 4 kalau dijumlahkan jadi angka ganjil atau genap. 6 sama 5 kalau dijumlahkan jadi angka ganjil atau genap. Nggak usah dihitung berapa hasilnya. Yang penting teman-teman harus tahu ini masuk kategori genap atau ganjil. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas 30 jenis soal yang mungkin besok juga akan keluar ya untuk tes TKD di batch kedua. Oke, kalau tadi itu sudah sampai jenis ke-13, kita langsung lanjutkan aja ya, yaitu jenis ke-14. Jadi gabung gitu ya. Oke, jenis yang ke-14 di sini ada RSVM, yaitu Raven Standard Progressive Matrix. Di sini teman-teman itu diberikan beberapa gambar, lumayan banyak ya, ada 8 gambar. Nah, teman-teman diminta untuk mencari satu gambar yang ketika digabung itu tuh membentuk sebuah pola gitu ya. Entah itu sebuah pola, dua pola, atau berapa pola. Yang penting itu bakal membentuk pola tertentu. Nah, bedanya lagi di sini itu opsi jawabannya ada 8 nih teman-teman. Kalau biasanya kan cuma ada 4 atau 5 gitu ya. Sekarang ada 8. Jadi pilihannya lumayan banyak nih. Dan di sini teman-teman juga harus lebih teliti lagi dalam menentukan polanya. Oke, silahkan dicoba nih. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kalau sudah nemu, langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, yang jenis selanjutnya, yang ke-15, analogi figural. Di sini teman-teman itu diberikan beberapa gambar nih. Nah, kalau teman-teman lebih memperhatikan di bagian tengah ini ada ini ya, tanda sama dengan ya. Tanda sama dengan ini memisahkan antara bagian kiri dan bagian kanan. Teman-teman di sini tuh harus mencari dulu nih pola yang terbentuk atau hubungan yang terbentuk antara dua gambar di kiri. Polanya apa? Kalau polanya atau hubungannya sudah terbentuk, bisa digunakan untuk gambar di sebelah kanan. Nah, nanti jawabannya itu harus disesuaikan dengan hubungan yang terbentuk gitu ya. Yuk, kira-kira apa nih teman-teman nih jawabannya? Yuk, dicoba ya. Oke, yang ke-16, gambar tersemat. Nah, di sini teman-teman itu diminta untuk mencari kira-kira gambar pada soal atau yang ada di sebelah kiri itu tuh tersemat pada gambar yang mana? Apakah opsi A, opsi B, opsi C, atau opsi D gitu ya. Ya, silahkan dicari tahu kira-kira yang mana nih. Detailnya harus diperhatikan ya. Setiap bagiannya juga harus diperhatikan. Oke, jenis yang selanjutnya, nomor 17. Nah, ini nih, melipat kertas. Teman-teman, di sini itu diminta untuk menentukan kira-kira kalau ada sebuah kertas dengan beberapa gambar gitu ya di dalamnya, ketika dilipat, itu tuh membentuk gambar yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Nah, ingat teman-teman, di sini arah lipatan atau garis lipatnya itu berbeda. Bisa tegak, bisa mendatar, atau bahkan ada juga yang miring atau membentuk diagonal gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Oke, silakan dicari tahu ya jawabannya kira-kira apa nih teman-teman nih. Oke, selanjutnya yang ke-18, melengkapi pola. Nah, ini hampir sama kayak yang awal tadi ya, RSTM ya. Tapi di sini teman-teman hanya diberikan 3 gambar lah posisinya ya, 3 gambar. Kemudian diminta untuk melengkapi kira-kira gambar yang mana nih yang pas gitu ya. Dari keempat opsi jawaban di sini ya, kira-kira yang sesuai itu yang mana? Tinggal dicari tahu. Bisa ya? Oke, jenis selanjutnya yang ke-19, letak titik. Nah, ini teman-teman nih. Di sini teman-teman itu diberikan beberapa titik nih yang ada di sebelah kiri ya. Titik-titik tersebut itu tuh ada di dalam gambar. Ada gambar mungkin gabungan dari beberapa bangun gitu ya. Ada persegi, kemudian persegi panjang, lingkaran, segitiga, atau bahkan nanti ada bakal ada gambar-gambar yang lainnya.
Nah, teman-teman itu diminta untuk memilih kira-kira di opsi mana sih yang punya penempatan titik yang sama nih dengan gambar pada soal. Misal saya ambil satu titik nih, titik yang pertama di sini ada di irisan antara persegi panjang sama lingkaran. Nah, nanti tinggal disesuaikan di opsi mana sih yang punya posisi titik di situ gitu ya, dan seterusnya. Bisa ya dianalisis sendiri ya. Yuk dicoba jawabannya kira-kira apa nih teman-teman nih. Oke, selanjutnya jenis yang ke-20. Untuk ke-20 ini adalah potongan kertas. Hampir mirip sama lipatan kertas yang tadi ya teman-teman ya. Bedanya kalau potongan kertas di sini prosesnya bukan hanya melipat. Jadi dari kertas yang awalnya nggak punya gambar ya, posisinya kosong nih, dilipat sesuai dengan arah lipatannya, entah itu 2 kali, sekali, 3 kali, yang penting dilipat. Kemudian di akhir lipatan itu tuh kayak dipotong gitu ya, dipotong membentuk bangun-bangun tertentu. Nah, hasil potongannya itu ketika dibuka tuh menghasilkan gambar di opsi mana, gitu ya. Entah itu potongannya bentuknya bintang kalau di sini ya, ya ketika dibuka lagi nih lembarannya itu membentuk yang mana? Apakah opsi A, opsi B, opsi C atau opsi D, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya jenis ke-21, analisis gambar. Nah, di sini teman-teman nih, ini butuh kejelian banget. Teman-teman di sini tuh diberikan gambar yang punya apa namanya? Berisi komponen-komponen gambar yang kecil-kecil gitu biasanya ya. Nah, teman-teman itu diminta mencari tahu kira-kira gambar mana sih dari opsi A, B, C atau D yang punya komponen atau gambar yang sama nih dengan gambar pada soal. Makanya di sini teman-teman harus benar-benar jeli karena biasanya gambar atau komponen yang diberikan itu tuh sangat banyak dan kecil-kecil gitu. Makanya harus benar-benar jeli dan teliti gitu ya. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman nih? Yo, boleh nih ditulis di kolom komentar jawabannya. Oke, untuk selanjutnya jenis yang ke-22, diagram logika. Di sini teman-teman itu akan diminta untuk memilih satu set yang memiliki pola yang sama nih dengan gambar pada soal, yaitu yang bagian bawah ya. Nah, kira-kira pola yang sama itu di set A atau set B? Yang atas adalah set A, yang bawah set B gitu ya. Atau bahkan nggak ada di kedua set tersebut. Ya udah tinggal dipilih set A, set B atau semuanya salah gitu ya. Oke, silahkan ditentukan nih teman-teman nih kira-kira yang mana nih yang sama. Oke, sekarang ke jenis ke-23, pengelompokan gambar. Nah, ini lumayan gampang ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman itu akan diminta untuk membuat kelompok-kelompok. Jadi misalkan nih, gambar yang satu itu kira-kira satu kelompok dengan gambar yang mana sih? Gambar nomor 2 itu sekelompok dengan gambar yang mana? Tapi ingat teman-teman harus disesuaikan dengan opsi jawaban. Karena mungkin nanti teman-teman sudah mengelompokkan sendiri, tapi nggak ada nih di opsi jawaban. Makanya teman-teman harus sesuaikan juga dengan opsi jawaban gitu ya. Oke, selanjutnya jenis ke-24. Nah, ini teman-teman nih. Ini yang sangat menantang nih sebenarnya ya, yaitu penyempurnaan gambar. Di sini teman-teman itu tuh diberikan sebuah gambar yang utuh gitu ya. Gambarnya tuh utuh. Tapi gambar tersebut itu kayak dibagi jadi beberapa bagian. Nah, dari bagian tersebut salah satu bagiannya itu sebenarnya ada yang hilang, teman-teman. Teman-teman itu diminta nih kira-kira bagian yang hilang atau yang kurang lengkap itu yang bagian mana? Ataukah A, apakah A, B, C atau malah D gitu ya. Jadi di sini teman-teman itu harus benar-benar jeli nih. Karena biasanya gambar yang tersedia itu lumayan rumit gitu. Jadi benar-benar harus teliti banget gitu ya. Oke, silahkan diamati dulu nih. Kira-kira gambar bagian mana nih yang kurang sempurna atau kurang lengkap? Oke, kalau sudah ketemu nanti bisa langsung tulis ya di kolom komentar. Oke, jenis selanjutnya. Nomor 25, jenis ke-25, deteksi aturan. Nah, di sini teman-teman itu diminta untuk memilih satu gambar yang sesuai dengan aturan yang diberikan. Misal di sini aturannya adalah memilih deret gambar yang menjadi semakin sederhana. Artinya awalnya itu rumit, semakin ke kanan itu semakin sederhana. Nah, mungkin nanti aturan yang tersedia itu beda-beda ya. Mungkin nanti ada yang semakin lebih rumit atau malah yang lainnya gitu. Jadi aturannya itu belum tentu sama, makanya teman-teman harus benar-benar memperhatikan atau membaca ya aturan yang diberikan tuh seperti apa gitu.
Oke, jenis yang selanjutnya yaitu yang 26 ya, jenis ke-26, pantulan cermin. Di sini teman-teman itu diminta untuk mencari satu gambar yang apabila nanti dicerminkan nih, dipantulkan terhadap cermin itu artinya dicerminkan terhadap sumbu tegak ya. Nah, itu nanti hasilnya yang mana? Bisa nanti kombinasi huruf angka atau bahkan gambar itu juga bisa ya teman-teman ya, tergantung soalnya. Oke, jenis yang selanjutnya, kalau ini pantulan cermin, ada lagi pantulan air, teman-teman. Kalau pantulan cermin tadi itu dicerminkan terhadap sumbu tegak, kalau pantulan air itu dicerminkan terhadap sumbu mendatar, gitu ya. Jadi hampir mirip, cuman posisinya aja tuh yang berbeda. Nah, teman-teman tinggal dipilih nih, yang mana nih kira-kira hasil pantulan airnya? Dicek ya, harus benar-benar teliti. Kalau udah nemu, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Oke, jenis yang selanjutnya. Nah, ini nih penalaran analitis figural. Di sini teman-teman itu diminta untuk menghitung jumlah bangun yang ada pada soal. Misal, untuk konteks soal ini, teman-teman diminta nih untuk mencari jumlah segitiganya. Segitiganya ada berapa sih? Di sini, segitiganya kan lumayan banyak ya teman-teman ya. Ada yang terdiri dari dua bangun, satu bangun, dan seterusnya. Makanya di sini harus benar-benar jeli. Mungkin nanti teman-teman diminta untuk mencari bangun persegi, atau malah garis juga bisa ya teman-teman ya. Jadi tergantung soalnya. Bisa persegi, segitiga, kemudian garis, segi lima, dan seterusnya. Jadi harus disesuaikan dengan soalnya dan harus benar-benar teliti nih teman-teman nih. Harus benar-benar teliti gitu ya. Oke, silakan dicari tahu nih kira-kira jawabannya apa ya teman-teman ya. Kalau udah nemu langsung tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya nih teman-teman nih, jenis yang ke-29 yaitu analogi. Kalau teman-teman masih ingat, tadi ada yang namanya analogi gambar. Nah, ini prinsipnya sama, cuman bedanya tadi itu gambar, sekarang kata. Langkahnya juga sama teman-teman. Di sini harus dicari terlebih dahulu hubungan dari dua kata yang ada di sebelah kiri. Nah, kemudian hubungan itu tadi itu kita gunakan nih untuk mencari jawaban yang ada di kanan. Nah, karena di kanan itu kan dua-duanya harus kita cari ya, berarti kita harus cross check dari setiap opsi jawaban. Apakah di opsi A itu menggunakan hubungan yang sama, opsi B juga menggunakan hubungan yang sama, atau yang mana nih kira-kira yang menggunakan hubungan yang sama? Nah, kalau sudah ketemu, ya udah itu jadi jawabannya gitu ya. Yuk silahkan dianalisis kira-kira jawabannya apa ya. Oke, selanjutnya jenis ke-30, bahasa buatan. Nah, ini teman-teman nih, bahasa buatan ini sebenarnya cukup unik ya teman-teman ya. Bahasa buatan atau mungkin teman-teman dulu familiar nih dengan bahasa Panda. Di sini teman-teman itu akan diberikan beberapa kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa buatan. Jadi kayak diartikan dengan makna lain gitu. Misalkan nih, ada assertizer, itu tuh artinya jalan tengah. Kemudian besar tegea, yaitu artinya hujan es. Kemudian besar temicin, nah itu artinya batu es. Jadi tuh kata di sini tuh kayak asing banget gitu ya buat kita ya, bener-bener asing dan biasanya tuh agak susah tuh dieja atau diucapkan kok agak susah, bener-bener susah gitu. Nah, dari ketiga bahasa buatan itu tadi, berarti kan teman-teman harus mengartikan, oh es itu tuh apa sih di bahasa buatan, oh batu itu tuh apa sih di bahasa buatan, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu nih bahasa buatan tadi, teman-teman bisa menentukan kira-kira bahasa buatan untuk es cincau itu tuh apa gitu ya. Jadi di sini benar-benar harus teliti nih kira-kira yang sama mana, yang artinya es mana, yang artinya batu yang mana gitu ya. Kemudian nanti tinggal disesuaikan dengan opsi jawaban. Yo, ini benar-benar menantang nih teman-teman nih. Silahkan dianalisis, diidentifikasi kira-kira jawabannya apa. Apakah A, B, C, D, atau mungkin E gitu ya. Yuk silakan dicari tahu. Kemudian kalau sudah dapat nanti bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih nomor 31. Jenis ke-31, logika deduksi ya teman-teman ya. Atau teman-teman mungkin dulu familiar dengan silogisme. Nah, ini hampir sama ya teman-teman ya. Jadi di sini biasanya diberikan dua
premis ya, bisa 2, 3, atau bahkan 4 nih teman-teman nih. Mungkin besok untuk batch 2 bisa aja 4 ya, 4 atau 5 itu mungkin bisa. Nah, teman-teman diminta nih untuk mencari kesimpulannya yang tepat itu apa. Tinggal disesuaikan dengan opsi jawaban gitu ya. Nah, ini udah kelihatan semua ya di opsi E ya. Tadi tertutup sedikit gitu ya. Oke, silakan dicari tahu. Kalau sudah, bisa nih ditulis di kolom komentar. Oke, jenis selanjutnya teman-teman ya. Selanjutnya itu nomor 32, ketelitian verbal. Nah, untuk ketelitian verbal di sini teman-teman itu diminta untuk menentukan nih, kira-kira apakah biasanya kan gini, sebelum ke situ deh, biasanya kan bakal diberikan dua bagian lah, dua bagian entah itu susunan huruf, simbol atau angka yang mungkin hampir mirip atau mungkin bahkan sama persis. Nah, itu tuh tugas kita. Diminta untuk menentukan apakah dua bagian itu tuh sama atau tidak sama. Nah, cuma itu aja sih. Cuman biasanya ya agak ribet ya kayak kayak ini nih soal di sini. Ini kan hampir sama ya, hampir mirip. Tapi mungkin teman-teman menemukan bagian yang berbeda nih atau ada yang kurang nih atau ada yang berbeda lah intinya. Nah, silahkan dianalisis nih kira-kira sama atau tidak gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke jenis ke-33, yaitu logika analitis. Nah, di sini biasanya teman-teman itu diberikan sebuah kasus ya, dalam bentuk teks bacaan gitu. Kemudian teman-teman itu diminta untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kasusnya. Nah, biasanya di kasus itu teman-teman itu harus memposisikan terlebih dahulu nih subjek-subjek yang ada di situ. Entah itu posisi duduk, kemudian urutan-urutan, atau bahkan nanti ada juga yang posisi duduk secara melingkar gitu juga ada ya. Nah, teman-teman harus benar-benar teliti nih, harus bisa mengurutkan atau membuat pola-pola yang diminta sesuai dengan bacaan yang ada di situ gitu ya. Nah, teman-teman kira-kira nih dari soal ini jawaban yang sesuai itu yang mana nih? Yuk, boleh nih, dianalisis terlebih dahulu, kemudian dicari ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya nih jenis yang ke-34, kecermatan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mencari kira-kira jumlah pasangan huruf yang sesuai itu ada berapa. Jadi kan di sini ada dua baris ya. Baris yang pertama itu ada huruf-huruf yang hurufnya itu kapital. Yang bagian bawah itu hurufnya kecil. Nah, nanti antara atas sama bawah itu harus sesuai. Sama-sama K, sama-sama E, dan seterusnya. Yang atas besar atau kapital ya, yang bawah itu adalah yang huruf kecil. Nah, pasangan huruf yang sesuai itu ada berapa? Kalau satu ya dipilih satu, kalau dua ya dua, dan seterusnya. Gitu ya, bisa ya untuk bagian ini ya. Oke, jenis selanjutnya teman-teman, yaitu jenis ke-35, selisih huruf. Nah, di sini teman-teman itu diminta menentukan kira-kira jarak yang paling jauh dari huruf yang ada di tengah itu yang mana. Apakah ke kanan atau ke kiri gitu ya. Misal di sini huruf tengahnya O. Nah, jarak yang paling jauh itu dari O ke T atau O ke K. Nah, tinggal dipilih aja. Kalau lebih jauh ke K ya berarti dipilih K. Kalau jauh ke T berarti dipilih yang T gitu ya. Tinggal disesuaikan. Oke, gampang lah ya untuk bagian ini ya. Oke, selanjutnya jenis ke-36, ada diagram Venn. Nah, di sini teman-teman di sini itu diberikan sebuah bacaan, kemudian ada diagramnya. Atau mungkin nanti cuma diagram Venn aja beserta keterangan. Nah, dari diagram tersebut nanti teman-teman itu diminta untuk menjawab pertanyaan. Artinya apa? Artinya teman-teman itu bisa menjawab pertanyaan yang diberikan berdasarkan diagram Venn-nya. Jadi harus cross check satu sama lain nih antara pertanyaan sama diagram Venn-nya gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan soalnya. Kalau di sini yang dicari adalah banyaknya anggota yang menggunakan Twitter tapi tidak menggunakan TikTok. Nah, kira-kira di bagian mana nih di diagram Venn yang keterangannya itu termasuk pengguna Twitter tapi tidak pengguna TikTok gitu ya. Nah, yang mana kira-kira? Apakah di bagian irisan antara lingkaran sama persegi panjang atau lingkaran sama segitiga atau bahkan ketiganya gitu. Nah, tinggal dicek aja jawabannya A, B, C atau yang D gitu ya. Oke, silahkan teman-teman dicari tahu ya. Kemudian kalau udah nemu nih, bisa lah ditulislah di kolom komentar. Oke, jenis selanjutnya
ke-37. Nah, ini nih, clerical nih. Teman-teman diminta untuk menentukan kira-kira baris atau kolom yang mana. Kalau dalam kasus ini tuh kolom ya. Kolom yang mana nih yang hanya terdiri dari angka saja gitu ya. Nah, ini gampang lah ya. Yang terdiri dari angka saja apakah kolom kiri atau kolom kanan atau bahkan nggak ada keduanya. Tinggal dipilih gitu ya. Oke, selanjutnya jenis ke-38. Ketelitian angka. Nah, ini nih teman-teman nih. Di sini teman-teman itu diminta untuk menentukan nih angka yang hilang tuh yang mana atau berapa gitu ya. Ingat ya, di sini diberikan 9 angka yang berbeda. Ingat hanya 9 teman-teman ya, bukan 10 tapi 9 karena yang satu itu kan hilang. Nah, teman-teman diminta kira-kira angka yang hilang itu yang mana atau berapa gitu ya. Ya tinggal diurutkan aja. Gampang lah ya, bisa teman-teman pasti bisa lah. Oke. Selanjutnya, 39 nih, jenis ke-39, aritmatika. Nah, ini udah familiar banget nih teman-teman nih. Aritmatika itu berkaitan dengan hitungan, hitungan bilangan ya. Entah itu menggunakan operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, atau pangkat, bentuk akar, persentase, macam-macam lah ya teman-teman ya. Nah, di sini nih teman-teman harus benar-benar jeli dan harus tahu nih konsep dasar operasi bilangan itu seperti apa gitu ya. Oke, yo dijawab nih kira-kira jawabannya berapa nih? Oh, ada yang desimal juga nih di opsi jawaban. Yo, kira-kira berapa ya teman-teman ya? Oke, boleh dihitung. Jangan pakai kalkulator ya teman-teman ya. Pakai manual aja, karena kan besok kalau tes kan nggak ada kalkulator ya. Jadi harus benar-benar mandiri nih. Yo, bisa lah ini buat latihan. Oke, selanjutnya jenis ke-40 ada aljabar. Nah, kalau aljabar itu biasanya menggunakan variabel ya teman-teman ya. Ada yang menggunakan variabel, entah itu bisa membandingkan atau mencari nilai variabel yang lain. Misalkan di sini ada A plus BY sama dengan CB. Nilai Y-nya itu berapa sih berarti? Nah, ini tinggal di otak-atik ya teman-teman ya. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya nih? Mungkin ada yang pusing, tapi sebenarnya kalau teman-teman itu tahu konsep dasarnya, oke lah, besok kita bahas di pembahasan ya teman-teman ya. Oke, yuk selanjutnya jenis ke-41 geometri. Oke, untuk geometri ini sudah kita pelajari ya, semua kita udah mempelajari geometri ini sejak SD, tapi mungkin ada yang lupa ya, itu wajar banget teman-teman. Tapi teman-teman di sini harus belajar lagi nih untuk geometri, karena mungkin besok itu ada nih di tes, di batch kedua ya. Jadi di sini teman-teman itu diminta untuk mencari panjang diagonal yang garis miring di situ ya, apabila ada bentuk seperti ini nih, beserta ukuran dan luas yang diarsir. Ada bentuk akar juga nih, yuk coba dicari kira-kira jawabannya berapa nih? Apakah opsi A, opsi B, C, D, atau bahkan yang E gitu ya. Yuk boleh dicari tahu terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti bisa ditulis ya di kolom komentar. Oke, selanjutnya jenis yang ke-42 teman-teman ya. Statistika. Nah, statistika di sini itu pasti teman-teman udah familiar ya, di dunia kerja itu kan pasti ada lah terkait dengan statistika. Nah, teman-teman bisa mencari biasanya di sini yang dicari entah itu rata-rata, median, modus, tapi kebanyakan itu yang dicari adalah rata-rata. Sama seperti contoh soal di sini, kita akan mencari rata-rata nilai ujian. Yo, silahkan dihitung nih kira-kira jawabannya yang mana. Apakah A, B, C, D, atau yang E gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Kalau sudah dapat bisa nih ditulis di kolom komentar. Oke, jenis yang terakhir teman-teman yaitu identifikasi operasi bilangan. Nah, ini nih teman-teman nih. Ini yang sedikit menantang ya. Jadi di sini teman-teman itu diberikan bilangan-bilangan. Diberikan bilangan-bilangan yang mana di antara bilangan-bilangan tersebut tuh nggak ada nih tanda operasi bilangannya. Nah, teman-teman diminta satu bagian, yaitu yang bagian tanda tanya, untuk mencari tahu kira-kira operasi bilangan yang tepat tuh yang mana. Apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau bahkan pembagian. Atau bahkan di sini juga ada sama dengan juga nih teman-teman nih. Jadi silahkan dipilih yang sesuai yang mana. Nah, yang menantangnya gimana? Menantangnya gini, karena di sini tuh yang lainnya tuh nggak ada operasi bilangannya juga. Jadi semuanya itu benar-benar hanya angka saja. Hanya bilangan aja. Nah, berarti kan kita harus mengimajinasi nih, kira-kira
yang lain itu operasi bilangannya itu apa gitu ya, supaya semuanya itu bisa jadi satu padu gitu. Nah, ini yang benar-benar menantang. Jadi ini harus benar-benar banyak latihan soal gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi beberapa jenis soal TKD yang mungkin akan muncul di batch kedua. Jangan lupa teman-teman, kita akan mengadakan webinar gratis pada tanggal 8 Desember 2022. Di situ kita akan membahas soal-soal yang sudah kita paparkan sebelumnya. Informasi lebih lengkap bisa dilihat di sini ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di tanggal 8 Desember 2022. Sampai jumpa.